Baru saja kita terkejut tentang berita yang sempat viral mengenai penutupan ibadah di rumah yang diminta ditutup oleh seorang anggota ASN dengan suara-suara yang cukup keras kepada mereka yang sedang beribadah. Padahal tidak ada larangan untuk seorang itu beribadah di rumahnya. Bahkan sebenarnya kalau menurut Undang-Undang HAM itu sendiri ataupun hak-hak asasi manusia, beribadah secara pribadi maupun secara berkelompok itu dilindungi oleh undang-undang karena itu hak asasi manusia. Tapi kita juga cukup terkejut bahkan kagum oleh gerak cepat dari pemerintah daerah Bekasi yang kemudian mencoba memberikan mediasi dan kemudian terjadilah permintaan maaf yang baik dari seorang ibu yang melarang ibadah di rumah tersebut dan menyatakan maaf atas apa yang dilakukan, yaitu melakukan pelarangan ibadah di rumah yang sebenarnya tidak memiliki dasar. Memang kita tidak tahu lebih lanjut mengenai hal-hal apa yang mendasari Ibu ASN itu melakukan pelarangan tersebut. Padahal kalau kita melihat peraturan pemerintah atau peraturan presiden mengenai moderasi beragama itu sudah jelas. Demikian juga kalau mau lebih jauh lagi ke peraturan-peraturan terkait tentang agama gitu. Itu juga sudah cukup jelas bahwa dalam undang-undang HAM juga secara tegas bahwa hak beribadah itu hak individu maupun beribadah secara individu maupun secara bersama-sama itu dilindungi undang-undang. Tapi sekali lagi kita bersyukur hal itu dapat diselesaikan baik dan saya juga tetap percaya bahwa mestinya kita berusaha menghindari labelisasi mengenai sesat, labelisasi tentang agama-agama tertentu yang kita anggap menyalahi atau tidak sesuai dengan agama kita, berbeda, kita labelisasi demikian sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan ketakutan-ketakutan yang tidak ada alasan. Padahal Pancasila dengan tegas mengakui bahwa semua orang di Indonesia adalah orang yang beragama. Apakah itu agamanya agama suku, apakah itu agama-agama besar lainnya, dan semuanya diterima pada posisi yang terhormat dengan dasar sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu hubungan antar agama di Indonesia tidak boleh ada yang merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Posisi agama itu sudah mendapatkan tempat yang terhormat. Jadi tidak perlu lagi mendiskriminasikan yang lain. Dan kita harus berusaha supaya agama-agama itu berada di ruang publik. Meskipun ada nilai-nilai eksklusif, ada hal-hal yang membedakan satu agama dengan agama yang lain. Tapi sekali lagi kita mempunyai semangat yang bersama. Kita mempunyai nilai-nilai bersama. Kalau Pancasila itu menjadi nilai-nilai bersama, maka sebaiknya pemberitaan, perlakuan kita, ataupun identitas kita yang berbeda itu bisa kita bagikan kepada yang lain, kita beritakan kepada yang lain, tetapi dengan semangat persaudaraan, yaitu semangat persaudaraan sebagai satu bangsa yang memang mengakui Pancasila, mengakui bahwa semua agama mendapat tempat yang terhormat di negeri ini. Kita berharap bahwa kejadian-kejadian seperti di Bekasi baru-baru ini tidak terulang lagi. Dan kemudian juga usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Bekasi dengan memberikan mediasi atau melakukan mediasi dan kemudian juga membuat klarifikasi penyelesaiannya lebih lanjut, itu juga kita syukuri. Dan kita berharap ya tidak ada lagi usaha-usaha untuk mendiskriminasikan agama-agama yang berbeda. Tapi biarlah ini menjadi kesadaran bagi kita bersama bahwa semua agama itu mencari Tuhan, dan kalau semua agama itu mencari Tuhan dan Tuhan yang satu itu yang berdoa atas kita yang diakui dalam Pancasila itu adalah hanya satu, maka sebenarnya kita tidak perlu penuh dengan kecurigaan. Lagi pula kan hidup bersama itu ada aturan, ada undang-undang, dan semua itu sudah diatur sedemikian rupa. Ada konstitusi. Jadi kita tidak perlu kecurigaan yang berlebihan. Apalagi hidup bersama itu dengan ketulusan, kebersamaan, persatuan itu membuat kita menjadi bangsa yang besar dan membuat kita bisa keluar dari banyak persoalan. Dengan kondisi Indonesia yang penuh saat ini dalam keadaan krisis, kita perlu bersama-sama bekerja sama untuk keluar dari krisis itu. Dan agama harusnya menjadi pendorong. Sebagaimana agama-agama itu sudah mendorong untuk terjadinya kemerdekaan Indonesia dan juga pembangunan bangsa, maka pada masa-masa saat ini pun agama tetap
harus memberikan kontribusi lebihnya lagi untuk bisa menghadirkan Indonesia yang sejahtera sebagaimana harapan ataupun cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kiranya sekali lagi Indonesia akan terus menjadi saksi bahwa keberagaman bukan ancaman, tapi keberagaman bisa kekayaan yang kemudian membuat kita menjadi lebih bijaksana dan membangun hidup bersama dengan lebih baik lagi. Kiranya kita sebagai bangsa ini bisa makin kuat dan hadir sebagai bangsa yang maju setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya.